Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pada pertemuan tatap muka yang keempat, khusus mata kuliah dasar-dasar manajemen, akan memberikan satu materi yaitu tentang fungsi manajemen kontrol. Kalau tadi sudah kita lakukan tentang perencanaan, organisasi, actuating. Pada pertemuan yang terakhir ini yang keempat adalah yaitu controlling. Sehingga fungsi manajemen kontrol di sini unsur-unsur manajemen, yaitu tadi pada kuliah sebelumnya, yaitu entah pertemuan ketiga atau kedua, tadi Bapak sudah menyampaikan yaitu tentang man, material, many, machine, dan metode. Juga kita sudah sampaikan juga tentang fungsi manajemen. Di sana muatannya adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Di mana fungsi manajemen dan unsur-unsur manajemen itu akan menjadi baik jika dari yang sebelah kiri saya yaitu SOP, standar operasional prosedurnya, kita lakukan, lantas unsur-unsur manajemennya sudah baik, fungsi manajemennya sudah baik, maka tujuan yang diharapkan oleh suatu perusahaan di mana menghendaki yaitu efektif dan efisien itu akan tercapai. Asas-asas manajemen juga membantu atau mendukung adanya efektivitas dan efisien dari tujuan dari suatu organisasi. Di sini ada pembagian tugas, ada kesinambungan antara tugas dan wewenang, kewajiban dan hak, ada kesatuan arah dan perintah, ada ketertiban dan disiplin, ada tekad mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. Ada kerja secara rutin tim, ada keadilan dan kompensasi, ada hierarki kepangkatan dan pemusatan. Juga ada yang disebut adalah jiwa korsa. Nah, di sini controlling, pengawasan memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak, atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Tujuan pengawasan, pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan hukum yang berlaku. Berikutnya, menjaga sumber daya yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, dipercayai informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam perusahaan. Berikutnya, kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan dan kemudian mencari solusi yang tepat untuk memuaskan. Tipe-tipe pengawasan, ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal, ada preventif, ada representatif, ada akuntansi, ada administrasi, ada fungsional, dan ada pengawasan antisipatif.
Itu tipe-tipenya pengawasan. Saudara nanti bisa melihat di PPT saya, contohnya pengawasan internal itu apa? Pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan anggota perusahaan atau pimpinan langsung. Berikutnya, tipe-tipe pengawasan saudara bisa melihat di PPT saya yang sudah saya berikan kepada Anda. Tahapan pengawasan. Yang pertama adalah menetapkan standar dan metode guna mengukur kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, menetapkan apakah kinerja sesuai dengan rencana atau mengambil tindakan perbaikan. Kalau sudah ada tahapan pengawasan, hendaklah adanya desain proses pengawasan, yaitu mengidentifikasikan atau menetapkan hasil yang diinginkan, menetapkan prediksi hasil, menetapkan standar untuk prediksi hasil, menetapkan informasi dan jaringan kerja umpan balik, atau mengevaluasi informasi dan mengambil tindakan perbaikan. Itu desain dari proses pengawasan. Nah, di sini ada karakteristik sistem pengawasan yang efektif. Di sini perlu adanya budaya organisasi, tindakan pengawasan merupakan suatu kebutuhan, tindakan pengawasan harus mengeluarkan biaya yang rendah, pengawasan sebaiknya dilaksanakan tepat waktu, pengawasan harus dilakukan secara objektif, netral, dan komprehensif, pengawasan harus realistis, batasan waktu pengawasan harus disebutkan, terkoordinasi dengan arus kerja organisasi perusahaan. Nah, itu karakteristik yang ada di sistem pengawasan. Nah, di sini ada suatu perbedaan di mana pengawasan juga ada yang namanya pemeriksaan. Tetapi pengawasan adalah fungsi manajemen terakhir. Tetapi kalau pemeriksaan bagian dari pengawasan. Itu beda. Dari pengawasan, manajemen dapat melakukan tindakan pencegahan, perbaikan, maupun pengembangan. Itu pengawasan. Tetapi kalau pemeriksaan hanya sekedar mencari atau menemukan apakah angka atau prosedur yang benar dan salah. Berikutnya dari pengawasan, jika menemukan penyimpangan, pengawasan mempunyai wewenang untuk melakukan berbagai tindakan perbaikan. Tetapi kalau pemeriksaan, tugasnya memeriksa, menemukan bukti kesalahan atau penyimpangan dengan auditor. Berikutnya, tidak mempunyai wewenang untuk mengambil berbagai tindakan perbaikan. Ini perbedaannya pengawasan dan pemeriksaan. Ya, di sini ada tugas asisten administrasi keuangan, tugasnya apa? Ini bisa kita masukkan di uraian organisasi, bisa di sini. Dari tugas administrasi ada tugas asisten tanaman dan sebagainya, bisa Anda melihat tugas-tugas asisten teknik maupun pengolahan. Berikutnya ini ada instrumen pengawasan di sini. Di sini instrumen pengawasan dari Pak Siagian mengemukakan bahwa agar pengawasan terselenggara dengan efektif dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang bersifat positif maupun berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan, diperlukan berbagai instrumen seperti berikut ini. Jadi kita harus mempunyai standar hasil yang direncanakan untuk yang dicapai. Berikutnya adalah
tentang anggaran. Anggaran adalah suatu rencana kerja yang ingin dinyatakan dengan uang. Dengan demikian anggaran merupakan pernyataan tentang hasil yang diharapkan. Ada data statistik, ada juga ini laporan. Nah, laporan, jika seorang manajer menggunakan laporan sesuai dengan instrumen pengawasan, manajer yang bersangkutan melakukan pengawasan jarak jauh. Laporan berbentuk tertulis tetapi dapat juga berupa laporan lisan. Nah, audit di sini, auditing adalah suatu verifikasi yang sistematis dan ditunjukkan pada berbagai segi operasional dan organisasi. Auditing dapat ditunjukkan kepada bidang kepegawaian, bidang logistik, dan bidang finansial. Di sini ada observasi langsung. Jadi kita langsung melihat bagaimana apa yang kita periksa kenyataannya di lapangan seperti apa. Nah, ini sebetulnya ini bentuk-bentuk kontrol. Jadi kita memberikan suatu, ini ada mobil, tapi dia bergerak. Tetapi ini pun tidak lengkap, maka dari itu kita harus melihat di mana ketidaklengkapan. Tapi mobil ini bisa bergerak. Ternyata mobil ini kurang aksesorisnya, yaitu merupakan roda belakang yang nggak ada. Tetapi dia bisa berjalan. Tetapi kita harus melihat, harus kontrol supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk. Mungkin itu pertemuan saya yang keempat kali tentang mata kuliah dasar-dasar manajemen. Kita cukupkan sekian karena POAC sudah saya sampaikan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.